Salve, rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025. Renungan bagi kita diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Bagi orang Israel, kursi Musa adalah kursi yang sangat dihormati karena Musa adalah nabi besar bagi mereka, puncak dari seluruh perjalanan para nabi. Sebab Musa lah yang telah membawa mereka dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, dan Musa lah yang mendapat perintah dari Allah, yakni 10 perintah Allah yang menjadi aturan hidup bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, bagi siapa yang menduduki kursi Musa, dialah yang layak menyampaikan firman Allah. Saat ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa tersebut. Dan Yesus berpesan kepada orang banyak, kepada umat Allah, agar mendengarkan apa yang dikatakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari kursi Musa, tapi jangan melaksanakan apa yang mereka perbuat. Sebab orang-orang Farisi dan ahli Taurat hanya berkata, berbicara, menyampaikan, namun tidak melaksanakan sesuai apa yang tertulis, tidak melaksanakan sesuai apa yang mereka katakan. Inilah yang disebut mereka ini adalah para NATO, no action, talk only. Jadi Yesus berpesan, karena apa yang disampaikan mereka dari sana adalah firman Allah, ajaran kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, ajaran itu tetap harus didengar, sebab ajaran itu ajaran yang benar. Tetapi, jangan karena mereka memberi pengajaran yang benar, perbuatan mereka langsung ditiru atau dicontoh untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hanya mengucapkan, namun mereka tidak melaksanakan seperti apa yang mereka ajarkan dari kursi Musa. Nah, disinilah suatu perkataan penyampaian yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak sejalan dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu Yesus berpesan, jangan contoh, jangan teladani perbuatan mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa hubungannya dengan kita sekarang ini? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah tidak ada di sekitar kita. Tapi Yesus mengingatkan kepada kita, jika ada para pemuka-pemuka agama yang menyampaikan firman Tuhan dari mimbar, jangan kita sampai merendahkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu tetap firman Tuhan yang harus kita dengar dan kita laksanakan. Tapi jika kita melihat penyampai firman Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang jangan kita contoh, jangan kita tiru. Sebab mereka adalah hanya menyampaikan dengan mulutnya, namun tidak melaksanakan dalam kehidupannya. Sebab banyak sekali di tengah-tengah kita akan bermunculan para penyampai sabda Tuhan, namun dalam praktek hidup mereka tidak melaksanakannya. Dalam keluarga juga mungkin terjadi seperti hal-hal seperti ini. Ada orang tua yang terus menasihati anaknya untuk berbuat baik, tapi orang tua itu dalam praktek kehidupannya selalu berbuat kecurangan, ketidakbenaran.
Namun apakah pesan yang disampaikannya kepada anak-anak untuk berbuat baik itu jadi salah dan tidak perlu didengar? Nasihat itu tetap benar untuk mendidik anaknya, mengarahkan anaknya dalam suatu kebenaran. Namun seorang anak yang bijak melihat orang tua dalam kehidupan sehari-harinya tidak baik, jangan dicontoh perbuatannya, tapi pesannya laksanakanlah, sebab itu pesan yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai umat Katolik di masa Prapaskah ini diajak untuk sejalanlah apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan dalam praktek hidup kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, sejalan. Jika kita telah menyampaikan suatu pesan kebenaran, hendaklah kita pun hidup dalam kebenaran itu, sehingga perbuatan kita pun menjadi khotbah yang hidup bagi orang-orang yang melihat kita dalam praktik hidup, mendengar ucapan kita, menyaksikan kehidupan kita, menjadi suatu saksi, menjadi suatu pengajaran bagi orang yang mendengar dan melihat kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang yang NATO, no action talk only, hanya berbicara namun tanpa perbuatan. Sebab ini adalah pribadi-pribadi yang dikecam oleh Yesus, yang telah dipraktikkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Semoga di masa Prapaskah ini kita adalah orang-orang yang mengimani Kristus, yang menjadi pewarta sabda Kristus dan pelaksana sabda Kristus. Semoga rahmat Tuhan beserta kita. Selamat Prapaskah.